Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang buka di halaman 95 bagi yang membawa buku. Bagi yang tidak membawa buku, mari kita buka surat Al-Baqarah 286. Dua ayat yang terakhir pada surat Al-Baqarah. Kita akan membahas tentang Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Kita membahas tentang rangkaian doa yang sering kita panjatkan ketika kita berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, dan seterusnya. Maka kita membahas tentang surat Al-Baqarah 286. Dan saya yakin sebagian besar dari kita sudah hafal dengan doa ini. Karena dua ayat yang terakhir pada surat Al-Baqarah merupakan ayat yang terkenal. Sebagian besar kita sering mendengar para ustadz, para khatib mengucapkan doa ini dalam setiap permintaan-permintaan di akhir majelis ataupun di akhir khutbah. Sekarang mari kita berikan makna pada doa ini. Maka artinya pada surat Al-Baqarah 286 adalah, ya Rabb kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang sebelum kami. Ini menerangkan kepada kita bahwasanya kita memohon kepada Allah supaya Allah tidak memberikan beban syariat yang berat pada kehidupan kita. Dan memang Allah sudah memberikan kepada kita keringanan syariat, tidak sebagaimana syariat yang Allah bebankan kepada kaum sebelum kita dari kalangan Yahudi dan Nasara. Inilah enaknya menjadi umatnya Rasulullah, Pak. Beban syariat yang ada pada kehidupan kita tidak seberat beban syariat yang Allah bebankan kepada kaum sebelum kita. Makanya munculnya Rasulullah itu rahmat bagi kita. Rahmat itu artinya apa? Dengan adanya rahmat ketika munculnya dan datangnya Rasulullah, maka beban syariat itu Allah tidak bebankan berat sebagaimana kaum sebelum kita. Sebagai bentuk kita merasakan ringannya syariat ini, saya akan membuka beberapa fakta yang dijelaskan oleh para ulama. Bagaimana sifat taklifus syariah, beban syariat itu dulu dibebankan kepada kaum sebelum kita dari kalangan Yahudi dan Nasara, supaya kita bisa dengan kita selaku umatnya Rasulullah. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh para ulama. Diringankan oleh Allah syariat untuk kita itu. Satu, Pak. Dulu umat sebelum kita tidak boleh mereka melaksanakan ibadah kecuali di tempat ibadah yang telah ditetapkan. Ya. Maka sesungguhnya ketika mereka beribadah di rumah, ketika mereka beribadah di jalan, nggak boleh. Harus di tempat ibadah. Dan ketika munculnya Rasulullah SAW dan diutusnya Rasulullah, maka sesungguhnya Allah ringankan bahwasanya ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan bumi itu boleh untuk kita melakukan ibadah, dan bumi itu dijadikan masjid oleh Allah. Semuanya, kecuali di tempat-tempat yang dimakruhkan untuk melaksanakan ibadah di tempat itu. Tapi hamparan bumi ini kita bisa melaksanakan sholat. Bapak camping, Bapak silahkan. Bisa membayangkan pada saat itu ada orang punya hobi mendaki gunung. Lalu mereka sholatnya bagaimana? Ketika sholatnya itu harus ke bawah, ke tempat ibadahnya. Dan saya tidak bisa membayangkan kalau dikaitkan bahwasanya bukan hanya mereka itu sholatnya dan ibadahnya di tempat ibadah, bahkan kuantitas dan frekuensi yang Allah bebankan kepada mereka ketika beribadah itu jauh lebih banyak daripada beban dan frekuensi di dalam ibadah sholat kita. Dulu 50 kali dalam satu hari, Pak. Dan pada saat kita membayangkan 50 kali dalam satu hari, mungkin setiap baru mendaki 10 meter harus sholat. Dan itu pun tidak bisa di masjid. Dan itu pun tidak bisa di gunung, harus ke bawah. Dan itu merupakan salah satu bagian betapa Allah itu memberikan rahmat dengan hadirnya Rasulullah diutus dalam kehidupan kita. Hanya itu? Enggak. Masih banyak. Di antara syariat yang Allah ringankan untuk kita supaya kita bersyukur dan kita senantiasa berselawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah ketika kita menjumpai, kalau dulu di kalangan umat Yahudi, maka sesungguhnya mereka kalau terkena najis, maka barang yang terkena najis tidak bisa digunakan kembali. Mereka kencing,
lalu terkena celana, maka celananya tidak bisa dipakai kembali dan harus dibuang ataupun dipotong bagian yang terkena kencing, maka dijahit dengan bagian kain yang lainnya. Karena sesungguhnya itu merupakan beban syariat yang Allah berikan kepada kalangan Yahudi. Beda dengan kita. Kita apabila mendapati ada satu najis terkena kepada bagian pakaian kita, kita tinggal disuruh untuk mengkuceknya saja, membersihkannya saja. Lalu setelah itu bersih, sudah kita pakai kembali. Dan itu merupakan keringanan yang Allah berikan. Umat sebelum kita tidak ada syariat untuk tayamum, Pak. Jadi mereka harus pakai air. Dan kalau mereka tidak menemukan air, mereka harus berusaha untuk menemukan air. Mereka melakukan satu kemaksiatan, maka kemaksiatan apabila dia bertobat, dia harus menulis kemaksiatan itu di depan dan kafaroh, dan dia harus menuliskan apa penebus dari kemaksiatan yang telah dilakukan. Maka itu harus ditaruh di depan pintu rumah mereka, sehingga setiap orang apabila mereka lewat itu mereka tahu dosanya penghuni rumah ini apa tadi malam, dan apa yang harus mereka tebus untuk menebus dosa itu. Dan itu tidak dibebankan kepada kita. Kita kalau bertaubat cukup kita menutupi aib kita dan dosa kita, hanya kita yang tahu. Dulu kalau ada umatnya sebelum Rasulullah, mereka melakukan kesyirikan, harus wajib membunuh diri mereka, faqtulu anfusakum. Sebagaimana kaum Yahudi ketika menyembah kepada sapi. Lalu akhirnya mereka diperintahkan untuk membunuh diri mereka. Bunuh diri secara massal atas perbuatan massal ketika mereka melakukan kesyirikan. Kalau kita hari ini ada seseorang yang melakukan kesyirikan lalu bertaubat, maka dia tidak perlu bunuh diri. Cukuplah dia bertaubat dengan taubatan nasuha, inna taubata tahdimu ma qablaha. Sesungguhnya taubat itu memang menghapuskan seluruh dosa sebelum kita melakukan taubat. Itulah diantara beban syariat yang jauh lebih ringan daripada beban syariat yang Allah berikan kepada kaum sebelum kita. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya betul-betul memahami betapa besarnya dan betapa sempurnanya rahmat yang Allah berikan kepada kita dengan diutusnya Rasulullah SAW. Makanya kan berulang-ulang sering saya menyampaikan, hutang kita kepada baginda Nabi itu lebih besar daripada hutang kita kepada ibu dan bapak kita. Karena Rasulullah menjelaskan kepada kita petunjuk hidup supaya kita selamat. Rasulullah menjelaskan supaya kita nanti mendapatkan keselamatan dalam pengadilan Allah. Dan Rasulullah pula yang dengan diutusnya Rasulullah itu diringankan beban syariat dalam kehidupan kita dengan hadirnya Rasulullah di antara kita. Shalawat kita kepada baginda Nabi. Allahumma sholli alaihi.